polisi! Pak polisi! Tolong saya, Pak. Ada laki-laki yang coba mengancam mau bunuh saya, Pak. Iya, Pak. Iya, namanya kelelawar, Pak. Iya, kelelawar. Kelelawar. Iya, Pak. Itu, Pak. Itu namanya. Ya. Nama saya. Tolong Bapak rahasiakan identitas saya, Pak. Iya, iya. Nama saya Usman, Pak. Usman. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pagi. Semana, Ros? Jadi dipestain nggak? Jadi dong, Pak. Kemana ya? Disco kali ya. Kita tanya James Bond dulu ya. Emang kalau pagi-pagi dikasih bunga paling enak ya? Oh my God, kamu bisa nggak sih sapa dulu orang-orang dengan sopan? Bisa? Bisa kalau itu gampang. Dan, lapor. Saya sudah datang dan maaf terlambat. Paginya, Nya. Aduh, cantik deh kamu. Sekarang boleh diambil. Makasih. Hei, Lawar. Hari ini ulang tahun si Rosalina, tahu kau? Oh, saya udah tahu. Itu memang kamu ulang tahun kan? Baru ingat sih, selamat. Jadi kadonya mana dong? Kadonya nanti sore aja ya. Saya beliin ya, sayang. Bohong. Kamu pasti begadang tadi malam. Jangan pakai cerita lama. Terus apa? Apa? Terus? Ngapain orang Polres itu kemari? Apa? Untuk apa saya mengacau Usman? Apa alasannya? Itu kan laporan yang saya terima. Iya, tapi masa kau percaya aja Barnabas? Ya tidak. Kalau saya percaya,
tentu kelelawar saya sudah tahan. Itu sebabnya saya datang kemari. Saya mau tahu apa alasannya dari kelelawar. Yang kita tahu, Usman itu kriminal kiri. Untuk apa kelelawar mengancam dia? Apa motifnya? Itu saya tidak tahu. Saya dengar dari Usman, kelelawar mengancamnya melalui telepon genggam. Konyol. Ini benar-benar konyol. Saya sendiri nggak tahu nomor handphonenya. Penjahat kere punya handphone. Saya datang ke sini hanya ingin memberitahu. Jadi, ya hati-hati. Mungkin saja ini ingin menjatuhi nama kelelawar. Atau juga mungkin untuk menjebaknya. Ya, aku pikir juga begitu. Silahkan diselidiki. Oke, lakukan debosa. Sampai jumpa. Kelihatannya kau makin subur aja. Lihatin ruangan ini, usahamu nampak laris. Aku ingin cepat-cepat pensiun. Makanya Barnabas, begitu kau pensiun nanti, kau langsung aja kemari, gabunglah kita. Jangan asal ngajak. Nanti kalau aku pensiun, kau malah menolak. Tapi dengan satu syarat, jangan pasang honor tinggi-tinggi, tak sanggup bayar aku. Masih pakai rupiah, belum pakai dolar. Oke. Masuk ya. Lawan. Katanya kamu ngancam kalau handphone. Nah, sering bahas itu. Sekarang kita pikirin. Cantik. Mau di mana kamu ulang tahun? Hah? Kita kemana ya? Ke BBC, ke Retro, ke Musro, ke Embassy, atau ke tempat yang simpel-simpel aja, atau di rumah saja, atau... Tidak ganteng, saya sudah pesan tempat. Ternyata lo pintar dansa juga ya? Baru sekarang saya dengar kamu muji orang. Enggak, gue nggak muji. Gue sungguh-sungguh. Pak, lihat deh Pak. Mereka kelihatan serasi ya Pak ya? Ya iyalah. Coba kalau setiap hari begitu, kan enak kelihatannya. Justru itu Pak, pertengkaran mereka itu mewarnai keserasian yang sekarang kita lihat Pak. Hebat kali kau ya. Aku sangka kau bisa bicara sedewasa itu, Ros. Kenapa ya? Apa gara-gara kau ulang tahun? Hah? Tiba-tiba kau jadi bijaksana malam ini. Berapa sih sebetulnya umur kau tadi? Hah? Sok tua kau ya? Ya Bapak, siapa yang so tua? Saya sekarang sudah berusia 22 tahun, Pak. Baru 22 tahun, sombong kau. Pak, dansa yuk. Aduh, kau sendiri aja lah, sakit kakiku. Ya Bapak, gimana sih? Ini kan ulang tahun saya, Pak. Ini banyak kali tak minyak kayu lah.
makan dong, gantian. Ganteng. Cantik. Ini saya, Pak Usman. Tolong saya, Pak. Dia mencoba mengancam saya lagi, Pak. Iya, Pak. Iya. Dia bilang dia mau bunuh saya, Pak. Tuhan, itu dia, Pak. Itu dia, Pak. Dia datang lagi, Pak. Saya harus lari, Pak. Iya, Pak. Saya harus lari. Tolong, Pak. Tolong. Tolong, Pak. Bos dengerin saya, Bos. Saya nggak pernah telepon dia, Bos. Bos, kenapa Barnabas selalu berpikiran? Bos, untuk apa saya ngebunuh dia? Untuk apa sih, Bos? Untuk apa sih, Bos? Bos! Bang, bangun, Bang. Kecelakaan. Tiba-tiba saja Usman berada di depan mobil saya dan dia... Tahu kau siapa orangnya? Usman yang selama ini mengadu diancam oleh kelelawar. Tapi Barnabas... Maaf, Lakon. Kelelawar terpaksa harus saya tahan. Tidak-tidaknya untuk 2 hari. Tapi dia tidak bersalah. Mahesa Jenar, kamu kan tahu peraturannya. Kami akan tahan dia. Jenar, kamu nggak usah khawatir. Saya baik-baik aja kok. Don't worry. Saya akan selidiki, ya. Kelelawar sering mengancam suami saya. Dia tahu Usman kriminal kelas 3. Dia juga minta uang. Kalau tidak, Usman akan masuk penjara. Dia ngancam Usman akan membunuh Usman kalau tidak dikasih uang. Jadi kelelawar sering datang ke rumah ini untuk mengancam Usman. Iya.
Lewat HP juga? Maaf, jangan ganggu saya. Anda lebih baik pergi. Terima kasih Ibu sudah memberikan informasi. Permisi. Saya harap Anda tidak mengganggu saya lagi. Maaf. Permisi. Mulut dan kamu akan kaya raya. Terima kasih. Memang Usman bukan orang yang baik. Saya tidak pernah diurus, tidak seperti kamu. Terima kasih. Saya memang pernah bertemu dengan orang ini. Tapi saya tidak pernah foto bareng sama dia, Bos. Fotonya kertasnya seperti... Iya. Semua ini sudah dikonfirmasikan kelelawar. Foto itu memang bukan foto dari studio biasa. Dan gradasi di wajah kamu sangat tidak nyata. Saya pikir foto ini hasil rekayasa. Sekarang sudah jelas, Bos. Ada orang yang ingin menjebak saya. Persoalan inilah yang mau kita selidiki. Paham kau? Saya yakin, Bos. Jangan-jangan ada penjahat yang pernah sakit hati dengan Bos. Iya, Mbak, Mas. Mbak, sabar. Yang bisa memberikan komentar ini cuma Bapak Lakon Bosa. Sabar ya, sabar. Itu namanya pertanyaan konyol. Tapi semua orang bilang begitu, Pak. Nggak betul itu. Selanjutnya apa yang akan dilakukan Detektif Melayu, Pak? Ini begini, saya melihat ada usaha-usaha dari orang-orang tertentu untuk mendiskreditkan agensi kami. Jadi tidak betul kalau kami memblackmail para kriminal-kriminal. Silakan polisi selanjutnya bagaimana, Pak? Ini orang bikin berita seenaknya aja nih. Hei, kawan, ada tamu buat lo nih. Makasih, Pak. Bos, Apa kabar lo? baik bang. Bagaimana dunia kejahatan di luar? Ya si abang bercanda. Ini gue baru pengen ngasih makanan buat abang. Makasih. Sekarang lo kerja di mana? Jualan handphone? Main koran bang sekarang bang. Mau informasi nggak? Apaan? Akhir-akhir ini ada seseorang yang suka bareng sama Usman. Orangnya tinggi gede, keren. Setelannya sih bukan dari Jakarta, bos. 2 minggu yang lalu mereka makan bareng. Nah, di situ si Usman menghilang. Yang gua tahu, Usman gak punya handphone. Tapi bininya kaya raya sejak kematian dia. Gitu, bos. Makasih ya. Sekarang, lo naik pangkat. Lo ambil. Iya, bos. Sini. Gue catat ya. Bos.
Ini alamat temen gue ya. Lo bisa kerja di sana. Ya, Bang. Oke, nih, pegang. Apaan, Bang? Sekarang, lo bisa tidur di hotel. Oke, Bang. Bisa periksa lagi, Mbak? Suami saya beli handphonenya di sini waktu itu. Ini nomornya. Ini. Mungkin saya salah catat nomornya. Sebentar saya cari ya. Karena reputasimu, kamu saya bebaskan. Semua atas tanggungan saya sendiri. Tapi sebaiknya jangan keluar kota dulu. Ya Pak, saya sudah tahu. Terima kasih. Tapi semua bukti mengarah kamu kelawar. Saya akan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Saya akan segan-segan melakukannya walaupun kamu teman saya. Begini aja Barnabas. Pokoknya aku jamin dia akan mengikuti seluruh peraturan yang ada. Persoalan ini berkaitan dengan pernyataan Nyonya Usman. Kamu katanya sengaja menabrak suaminya. Bukan suatu kecelakaan. Sayang, tidak ada yang melihatnya. Kecuali wartawan media dan reporter televisi, tidak ada lagi yang menelpon, Pak. Lihat ini, baca. Semua menulis berita konyol. Semua isinya menyebar gosip tentang kita. Tahu kalian, kalau persoalan ini tidak segera kita atasi, maka mereka bisa menutup usaha kita ini. Enggak, Bos. Ini nggak mungkin terjadi, Bos. Bener, Bos. Ini nggak mungkin terjadi, Bos. Relawan. Asal kau tahu ya, semua bukti sudah mengarah ke kau. Kalau kita tidak segera mengatasi persoalan... Ini formulir pembelian handphone. Kelawar pernah terima telepon-telepon aneh dari nomor ini. Dan tanda tangannya berbeda dengan yang ini. Tanda tangan Usman yang saya dapat dari catatan polisi berbeda dengan tanda tangan yang ada di formulir pembelian handphone ini. Jadi, bukan Usman pembelinya. Lalu siapa ya? Kalian cari tahu lah. Itu kan tugas kalian. Kuncinya berarti ada di Nyonya Usman. Karena akhir-akhir ini Nyonya Usman sering belanja. Dari mana kamu tahu? Kelawar. Bisa Anda ceritakan bagaimana peristiwanya untuk informasi kami? Bisa, Pak. Saya lihat jelas tabrakan itu, Pak. Ini bukan tabrakan biasa. Kalau Lawar ingin membunuh orang ini. Anda bersedia untuk membuat pernyataan dan menandatanganinya? Ya.
Masukin cepat. Gue akan buat perhitungan ke Nyonya Usman. Biar dia kelimpungan seumur hidup. Inspektur itu sudah percaya. Mana uang saya? Jadi kamu memperingatkan dia juga? Ya. Saya katakan padanya, kalau kelelawar sampai tahu siapa yang melapor, itu artinya dia akan bunuh saya juga. Bukan. Bukan kelelawar, bukan. Tapi saya yang akan melakukannya dengan senang hati. Ada apa, Pak? Ini hasil otopsinya Usman. Memangnya ada yang aneh, Pak? Iya. Bego amat sih, kok bisa lupa? Itu penting. Bangsat. Pengkhianat kamu. Kamu mau tipu saya ya? Awas. Kamu akan dapat ganjarannya. Bajingan kamu. Kamu curi uang saya ya? Iya kamu. Kamu tahu di mana saya menyimpan uang itu. Jangan kamu anggap kamu bisa menang begitu aja. Saya akan lapor polisi dan saya akan bilang bahwa saya bohong tentang kelelawar. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini dan dia tidak pernah datang ke rumah kita. Ya, saya akan bilang begitu. Saya tidak peduli saya masuk penjara. Tapi saya tidak akan membiarkan kamu mencuri uang saya begitu saja. Setelah lama saya menunggu untuk bisa hidup makmur, malahan kamu, bajingan, kemana? Di mana? Oke, saya akan ke sana. Tapi kalau kamu mau mempermainkan saya, awas, kamu akan dapat ganjarannya.
Benar. Ya. Makasih ya. Ada orang yang melakukan rekayasa ini. Coba kamu print. Setelah itu kita taruh di rumahnya Usman. Jadi kita tahu siapa pelakunya. Oke. Saya bisa ketemu dengan Jeffis. Jeffis sudah lama nggak pulang, Pak. Oke, makasih, Bu. Ada apa sih? Kayaknya gue pernah lihat truk itu deh. Truk itu ada sewaktu gue kecelakaan. Ada truk banyak seperti itu kelawar. Sekarang kita harus pergi ke rumahnya Usman. Kalau dia pergi gimana? Usah. Gue udah sadap teleponnya. Dan sampai saat ini nggak ada yang telepon ke rumahnya. Ya, saya akan bawa uangnya ke sana. Kamu, saya akan kasih bonus. Ya, sekarang kan saya puas. Biro Detektif Melayu sudah hancur. Oke, yuk. Halo? Di mana? Pabrik es. Untuk apa? Oke, saya akan ke sana. Kalau kamu main-main, oke. Bawa uang saya. Plus bonusnya. Boleh saya nanya satu hal? Satu hal. Dua hal pun boleh. Saya sedang bergembira hari ini. Kenapa Anda begitu bernafsu untuk menjebak kelelawar?
Bukan kelelawar tujuan saya. Lakon de Bosa. Gila. Lakon de Bosa? Ada hubungan apa Anda dengan dia? Dulu, waktu dia bertugas di kepolisian, dia pernah berurusan dengan anak saya. Saya datangi dia, saya memohon, bahkan saya berusaha untuk menyogok dia. Tapi lagaknya, dia seperti polisi yang baik dan jujur saja. Dia berhasil menghancurkan bisnis ilegal saya, bahkan kehidupan pribadi saya. 10 tahun anak saya di penjara. Sejak itu, saya berniat untuk membalas dendam. Saya akan merusak reputasi dia, menghancurkan biro detektif dia, kredibilitas dia. Berkat bantuan Anda, semua itu bisa terwujud. Tapi seperti yang sudah-sudah, Anda harus... Maaf Tuan Gokil. Duduk! Saya harus menghancurkan impian Anda. Tapi Aku akan ceritakan semua, sobat lama. Sekarang kamu lakukan apa yang kami katakan. Bukannya kamu sudah ditangkap polisi? Kamu salah, ha? Sekarang, lu telepon bos. Nggak ngerti? Jadi begitulah ceritanya, sobat lama. Tapi kan polisi menahan kamu. Ya, tapi sewaktu saya lihat truk kamu melewati kantor, saya langsung telepon Lakon de Bosa. Dan waktu aku datang, truk itu udah nggak ada. Mengetahui nama pabrik es itu, aku langsung ingat sama pabrik es yang kau punya dulu. Aku pun teringat juga sama peristiwa kita kan. Baru aku sadar, sebetulnya bukan kelelawar yang kau incar, tapi aku. Maka itu langsung ku telepon si Barnabas. Saya patut memberi kesempatan kepada mereka, Tuan Gokil. Mereka mempunyai rekaman pembicaraan Nyonya Usman, foto rekayasa kelelawar, dan yang paling penting, saksi mata Jevis sedang berada di luar kota saat terjadinya kecelakaan tersebut. Itu saya dapat keterangan dari istrinya. Dia mati karena serakah. Tapi Nyonya Usman sangat menyesal atas perbuatannya. Bung, lain kali kalau pergi-pergi itu jangan pakai truk perusahaan. Dulu, aku berurusan sama anak kau. Sekarang kau pula yang berurusan sama si Barnabas. Celakalah kau ya. Soalnya Barnabas ini polisi jujur. Tahu kau? Terima kasih, Lakon. Terima kasih, terima kasih. Maya Sajenar. Kelelawar. Oke, siap. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bapak saya. Terima kasih Mas Sajenar. Akhirnya mimpi buruk sudah selesai. Mimpi buruk? Katanya kamu nggak bisa tidur. Kamu jangan bohong deh. Seharusnya hari ini saya marah sama kamu. Lain kali saja ya. Amin. Untuk pertama kali kalian tidak bertengkar di depan aku. Aduh, happy kali aku. Aduh, bos lihat dong. Kenapa sih kamu diam? Bisa nggak saya? Ha? Oh my God, aku salah lagi menilai kedua anak buahku yang sontoloyo ini. Kamu